Nah, ciri-cirinya seperti ini ya kawan. Kontak on dan hidup. Kita pencet tombol starter, dia hanya bunyi cetak 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 cetak. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini ya kawan. Mohon maaf jika gambarnya jelek ataupun kameranya kurang jelas ya. Jadi ini adalah sistem kelistrikan dinamo starter pada motor Jupiter Jet New atau Jupiter Jet Robot yang biasa kita sebut ya. Mohon maaf untuk senior-senior jika saya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Nanti saya akan mencoba mengkoreksinya jika ada kesalahan, tapi kurang lebihnya yang saya ketahui seperti ini. Jadi ada beberapa sistem kelistrikan dinamo starter yang hampir sama atau bahkan sama ya seperti ini. Contohnya itu Jupiter Jet, Vega R itu sama seperti ini ya. Jadi sebelum kita melakukan pelacakan dinamo starter itu kenapa kok tidak bisa hidup, kita harus pastikan dulu bahwa aki ini benar-benar hidup ya. Maksudnya aki ini benar-benar sehat ya, ini kuat ya. Jadi terkadang ini tekor atau ngedrop itu bisa menyebabkan dinamo starter tidak hidup. Ini aki ini harga mati ya kawan, tidak bisa dinego, ini harus hidup, harus sehat. Kemudian ini adalah relay starter yang berfungsi untuk menghantarkan arus besar yang dari aki langsung menuju ke dinamo starter ya. Jadi ini seperti ini, nanti ketika cetik ya dia menghubungkan, cetik dia menghubungkan lagi, ini arus besar ya. Kemudian relay starter ini akan aktif jika mendapat signal main dan plus ya. Pertama kita bahas plusnya dulu. Plusnya ini berasal dari aki langsung, biasanya itu ada fuse sekring, kemudian menuju ke input kontak ya. Ini kabelnya warna merah semua dari sini. Input kontak, kemudian output kontaknya itu warna coklat ya. Ini arus plus ya. Jadi arus plusnya untuk Jupiter Jet ini relaynya itu standby kawan. Ketika kontak on dia lalu ada arus plus di sini ya, standby. Dan yang menghubungkan otomatisnya itu adalah tombol kawan, yakni arus biru dan arus main. Kabelnya itu berwarna biru strip putih ya. Ini adalah arus main dan inputnya tombol starter itu kabelnya warna hitam ya kawan, masa. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jika mengalami kasus dinamo starter motor tidak hidup hanya bunyi cetak-cetik, berarti yang kabel sini aman ya, sini dan sini aman, berarti ada arus main plus yang masuk ke relay starter. Jika menemui jika menemui kasus starter yang bunyi cetak-cetik, kita cukup fokus ke sini dan sini ya, seperti itu. Namun jika menemui kasus yang tidak connect sama sekali, tidak ada bunyi cetak-cetik ya, itu silahkan cek sekring, kemudian lacak arus plus atau main yang tidak ada. Biasanya ini juga bermasalah tombol starter ini ya. Kemudian jika semuanya sudah hadir kok relay ini tidak berfungsi, tidak ada suara cetak-cetik, berarti relay ini mati atau rusak ya. Terkadang juga ada kawan kasus motor yang dinamo startnya itu tidak mau berhenti meskipun kontak dimatikan ya. Meskipun kontak dimatikan, dinamo tetap berputar dan sehingga aki tekor ya. Ini masalahnya apa bang? Ini masalahnya adalah di relay starter ini dia tidak mau kembali ya kawan. Dia tidak mau melepaskan koneknya. Jadi bukan karena apa-apa, memang relaynya ini lengket dia kawan, seperti ini. Nah jadi itu yang menyebabkan dinamo starter itu tetap hidup terus ya kawan. Jadi bukan masalah kontak atau apa ya. Jika mengalami hal seperti itu langsung saja lepas satu baut aki atau cabut relay starter seperti itu. Ini saya sudah berusaha untuk membuatkan gambar yang terbaik untuk rekan-rekan dan mudah dipahami. Ya kurang lebihnya seperti itu kawan. Mari kita eksekusi. Semoga ini bisa menjadi tuntunan buat kawan-kawan pemula ya. Oke, kita eksekusi motor yang satu ini. Oke, halo kawan. Kali ini kita kedatangan pasien dengan kerusakan starter tangan mati, bunyi cetak cetik cetak cetik cetak cetik. Nah, jika sudah memahami skemanya tadi, pasti kalian sudah tahu kerusakan di bagian apa. Ya, betul sekali, kerusakan di bagian
dinamo starter. Nah, tapi untuk memastikan benar-benar dinamo starter, kita harus pastikan juga bahwa arus plusnya itu sampai ke dinamo starter ya. Ini ciri-cirinya seperti ini motornya ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya kawan. Kontak on dan hidup. Kita pencet tombol starter, dia hanya bunyi cetak 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 cetak. Oke, dan suara cetak cetak itu bersumber dari dalam jok sini ya. Kok peteng. Kita hidupkan flash dulu. Nah, suara cetak-cetak itu berasal dari dalam jok sini kawan. Nih yang namanya relay starter ini ya. Ini yang namanya relay starter atau bendik, biasanya lain daerah, lain bahasa, lain mekanik, lain bahasa. Seperti ini suaranya. Ya, tes. Nah, ini ya yang bunyi tak-tak ya. Aduh. Nah, ini berarti bisa dipastikan bahwasanya signal arus main plus untuk menghidupkan relay ini udah ada ya, sampai ya. Berarti permasalahannya kita pastikan bahwasanya arus yang plus sampai ke dinamo starter ya. Berarti pengecekannya seperti ini, bahwasanya relay ini normal atau tidak ya. Tes pen DC kita tempel di masa, dan ini kita melacak arus plus ya. Ini yang kabel besar-besar dua ini ya. Ini ada arus plus standby yang dari aki. Nah, ini ya, berarti ini arus yang plus standby dari aki ada. Kemudian kita ke satunya, kabel yang besar juga ya. Ini adalah penghantar relaynya. Kita tekan tombol dan hidup, berarti relay ini aman. Berarti 99,9.000% yang bermasalah adalah dinamo starter. Nah, ini dinamo starternya di bagian sini ya kawan. Ini, dan pembongkarannya kita mulai dari sebelah sini. Ini si budek mekanik andalan kita. Ini 1, 2 ya, kita buka baut ini baru kita tarik dinamo starternya. Oke, langsung saja. Dan ini mohon maaf untuk yang punya ya, sabar sebentar ya, ini kita membuat konten ya. Oke, setelah baut 2 itu terlepas, kita tarik dinamonya ya, seperti ini penarikannya. Apa masalahnya? Biasanya ini yang sering bermasalah itu cool boosternya itu ya kawan, dia udah mulai aus habis sehingga tidak bisa mengkonekkan angkernya. Oke, langsung saja setelah terbuka kita buka baut 2 ini ya, 1, 2. Oke, langsung saja dek-budek. Nah kawan, sebelum melepas ini ya, jadi alangkah baiknya kita kasih tanda dulu seperti ini yang jelas ya. Jadi ketika memasang nanti ini harus seperti ini lagi ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, karena kebalik muternya juga kebalik. Nah ini jika tidak ada tandanya, tapi jika sudah ada tandanya ya kita tinggal lepaskan saja tandanya. Jadi harus seperti ini ya, kembali lagi seperti semula, dikasih tanda. Ini untuk jenis motor Jupiter Jet New atau Jupiter Jet Robot kawan. Oke kawan, setelah terbuka kita tarik perlahan-lahan. Kita tarik magnetnya. Nah, sudah terbuka. Cek dulu magnetnya bagus atau tidak. Ya, magnet pun bagus ya, tidak ada yang terlepas ya atau pecah. Kemudian kita lepas angkernya. Oke, setelah terlepas dan benar saja coolnya habis kawan, yang sebelah ini kawan, yang sebelah ini habis ya, cool boosternya ini ya, cool boosternya habis. Oke, kita ganti seperti ini penggantiannya kawan. Kita lepas juga yang sebelahnya ini ya kawan. Nah itu yang sebelah itu ya, kita lepas dari baut ini. Ini adalah cool booster yang connect ke masa, dan ini adalah cool booster yang connect ke arus plus yang dari relay starter tadi ya. Nah ini juga kita bersihkan
angkernya pakai ampas yang halus ya kawan, pakai ampas yang paling halus sedunia seperti ini. Nah itu sampai bersih ya. Dan ini hasil dari magnet yang sudah kita bersihkan. Ini harus benar-benar bersih juga. Ini juga udah bersih. Sekarang kita lanjut ke pemasangan cool booster yang plus dulu ya kawan. Di sini kita pakai solder, atau yang nggak pakai solder nanti ada tutorial juga, tunggu saja videonya cara pemasangan cool booster tanpa solder. Oke kawan, kita solder. Mohon maaf mungkin kameranya kurang jelas karena memang HP-nya kurang bagus kawan, dan yang merekam juga si budek, pasti kualitasnya jelek. Dan juga kawan, jika menonton ini usahakan selalu gunakan mode kualitas tinggi ya kawan, jangan gunakan mode penghemat data ya kawan, karena pasti gambarnya jelek, tidak kelihatan. Nah, dan ini hasilnya kawan ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Dan ini juga kita pasang juga ya kawan, yang cool booster untuk mainnya. Oke, selanjutnya kita pasang per, dan ini pernya kita masukkan di sini. Kemudian yang satunya juga masukkan di sini. Per ini berfungsi untuk mendorong cool agar selalu nempel di angker dinamo ya kawan. Cedak no, cek dan cetok. Nah, jadi pemasangannya seperti ini kawan. Banyak orang bingung, kesusahan itu ketika pas pemasangan angker ya. Jadi seperti ini. Yang ini di depan ya. Ini yang agak panjang dari kabel ini harus kena harus kena angker dinamo ya. Seperti ini. Kemudian yang satunya juga jangan sampai kebalik ya, yang agak panjang ini yang kena angker dinamo. Kebalik ya resiko tanggung pemenang. Nah seperti ini pemasangannya ya kawan ya. Tengok baik-baik kawan, karena sangat mudah sekali pemasangan cool booster itu kawan. Nah ketika sudah seperti ini kita gunakan tang sepi yang buka ya. Nah ini tang sepi buka, kita tahan menggunakan tang sepi. Nah setelah tertahan pakai tang sepi, kita dorong dan masukkan angker dinamo ini kawan. Nah udah kawan, gampang sekali kan kawan. Oke, sekarang kita pastikan juga kabel-kabel ini tidak nempel ke angkernya ya kawan. Ini juga sering sekali terjadi, tidak rapi pemasangannya sehingga kabel ini nyenggol angker hingga akhirnya putus. Nah udah, ketika udah kita pastikan kabel pun bagus, tidak nempel di angker, sebelah juga muternya juga los, kita pasang, kita tutup. Loh, di tandanya hilang. Wajar kawan, yang menandai si budek memang seperti ini pekerjaan si budek, gak usah dipaitu. Ini juga ada tanda bawaan dari pabrik ya kawan, ini kelihatan apa enggak ini. Yang ini harus ketemu ini ya. Ini tanda bawaan dari pabrik, kita pasang. Nah, posisinya seperti ini, harus lurus dengan tanda. Nah, tuh. Oke, seperti ini ya kawan. Baru kita baut kawan. Oke, ketika sudah lanjut ke pemasangan ya. Jangan sampai terbalik pemasangannya. Nanti ketika sudah masuk tinggal kita baut sebelah sana ya kawan ya. Oke kawan, coba sekarang kita kentungi dulu bautnya. Oke, sudah yakin terpasang semua ya. Sudah aman. Sekarang lanjut ke pengetesan. Kita tes, mudah-mudahan meleduk. Oke, hidup. Sekarang kita tekan tombol starter.
Oke, terima kasih. Seperti ini hasilnya, kurang lebihnya mohon maaf jika gambarnya kurang jelas ya kawan. Selalu gunakan mode kualitas tinggi untuk menonton YouTube ya kawan. Terima kasih. Saya Sifu dan ini rekan saya Si Bu Dek. Terima kasih Le. Oke.